Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Aplikasi Matematika Sains, Teknologi, dan Rekayasa. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu publikasi ilmiah. Nah, materi ini erat kaitannya dengan output mata kuliah ini, yaitu penulisan artikel ilmiah. Oke, kita masuk ke materi inti. Siapkan fokus dan pikiran Anda untuk menyimak perkuliahan ini. Selamat belajar. Oke, kita buka dengan filosofi publikasi ilmiah, ya. Jadi filosofi publikasi ilmiah ini mirip dengan komunitas yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke, misalkan di sini kita membahas tentang satu komunitas di tempat tinggal, ya, misalnya di pengurus RT. Oke. Nah, misalnya di sini pengurus RT sedang membahas satu permasalahan lingkungan, misalnya isu keamanan. Nah, masing-masing dari pengurus RT mengklaim pendapatnya yang paling benar, misalnya. Ada yang berpendapat strategi A, ada yang membahas strategi B, ada yang membahas tentang metode A, metode B, dan mereka berpendapat bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Nah, untuk sebagai juru damai atau sebagai penengah di antara mereka sangat menghormati keberadaan ketua RT. Nah, di sini dianggapnya sebagai seorang chief editor. Oke. Nah, di sini chief editor ini yang bertugas mengatur komunitas tersebut, ya, seperti halnya ketua RT. Ketua RT bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan para pengurus RT-nya dan lingkungannya. Oke. Selanjutnya, Anda sebagai warga baru ingin berkontribusi menjadi pengurus RT, ya. Di sini Anda punya ide, punya gagasan dari hasil pengalaman penelitian sebelumnya. Nah, oleh karena itu, di sini Anda datang, oke, untuk menemui pemimpinnya. Tentu untuk masuk ke satu komunitas, tentu Anda temui pemimpinnya. Oke. Di sini Anda menemui chief editornya atau ketua RT-nya. Nah, di sini Anda menyampaikan bahwa Anda punya ide, punya gagasan terkait dengan isu permasalahan keamanan, misalnya, yang sedang kita bahas. Nah, lalu nanti chief editor akan menerima gagasan Anda, ya. Sini Anda menyerahkan gagasan Anda kepada chief editor. Lalu nanti chief editor tentu akan melihat, ya, bagaimana pendapat dari para pengurus RT terhadap gagasan Anda, betul? Nah, di sini maka chief editor akan membawa gagasan Anda ini untuk dilihat atau ditinjau kepada pengurus RT yang lainnya. Oke. Nah, di sini ada kalanya gagasan yang Anda usulkan ini mungkin ada pengurus RT yang menerima. Oke. Ada juga mungkin gagasan Anda itu yang menyukainya. Oke. Nah, namun bisa jadi gagasan atau ide Anda itu ada yang menolaknya, atau bahkan sampai membutuhkan revisi lah, ya. Ditolak dengan revisi atau bahkan ditolak sama sekali gagasan Anda. Nah, inilah proses yang namanya peer review, ya, atau di-reviewkan dengan sejawat. Nah, nanti dari pandangan ini dia para pengurus RT ini di sini akan mengembalikan lagi kepada chief editor atau ketua RT di sini, maksudnya, karena segala keputusan tetap ada di tangan chief editor, ya. Nanti keputusan dari chief editor atau di sini sebagai ketua RT akan kembali didiskusikan kepada Anda sebagai bentuk feedback dari hasil gagasan Anda, ya. Nah, di sini keputusannya bisa diterima, bisa juga ditolak, ya. Nah, di sini kalau misalnya memang diterima, Anda akan berkontribusi dalam satu komunitas itu. Anda akan bergabung jadi komunitas itu dan menjadi bagian dalam pembangunan wilayah tersebut. Oke, setelah bergabung, Anda tentu ide dan gagasan Anda akan dipakai dalam wilayah tersebut untuk mengatasi permasalahan atau isu. Misalnya di sini kita membahas tentang keamanan.
Selain itu juga Anda memiliki jejaring baru, yaitu pengurus RT yang memang satu bidang dalam permasalahan yang sudah Anda usulkan tadi. Oke. Bagaimana? Apakah filosofi tadi sudah cukup menggambarkan mengenai gambaran proses dalam sebuah publikasi ilmiah? Oke, jadi konsep publikasi ilmiah ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang akademisi ya. Kita dosen, mahasiswa itu adalah seorang akademisi. Konsep publikasi ilmiah sangat penting dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oke. Nah, di sini kita bahas secara formal definisi dari publikasi ilmiah, yaitu publikasi ilmiah adalah sebuah mekanisme penyebaran ilmu pengetahuan yang kemudian dilakukan tinjauan sejawat, ya, peer review sesuai bidang ilmu yang dikaji tentu, dengan tujuan untuk memastikan kontribusi pengetahuan dan etika akademik tercapai, yang selanjutnya diterbitkan baik bentuk jurnal ilmiah maupun buku. Ya. Nah, di sini lalu mengapa kita melakukan publikasi ilmiah atau apa pentingnya publikasi ilmiah? Ya, di sini dikatakan oleh Profesor Insinyur Muhammad Asari, beliau adalah Rektor ITS ya yang terpilih sekarang. Nah, urgensi publikasi ilmiah adalah bukti utama orisinalitas penelitian yang dilakukan. Oke, selanjutnya adalah ini merupakan rekam jejak peneliti sebagai akademisi. Lalu yang ketiga, membangun jejaring internasional melalui publikasinya. Lalu yang keempat adalah kontribusi terhadap bidang ilmu. Oke, nah ini adalah urgensi publikasi ilmiah. Jadi kalau misalnya kita punya ide, punya gagasan, atau hasil melakukan penelitian, lalu kita tidak melakukan publikasi ilmiah ini, maka semua orang di dunia ini tidak akan melihat bahwa misalkan terkait dengan isu keamanan, Anda punya strategi misalnya gembok digital misalnya. Nah, kalian melakukan riset di situ, tapi kalian tidak melakukan publikasi ilmiah gitu, maka bukti utama tentang gembok digital itu sebagai karya kalian tidak ada gitu. Ya, tidak akan dijustifikasikan bahwa karya itu merupakan karya kalian karena semua orang nggak tahu gitu. Dan kontribusi kalian juga nggak ada terhadap bidang ilmu kalau tidak dipublikasikan. Jadi publikasi itu penting ya di bidang apalagi kalian sebagai akademisi. Oke. Nah, lalu bagaimana mempublikasikan penelitian? Nah, ini pertanyaan yang penting. Dalam mempublikasikan hasil penelitian, ya, peneliti kita di sini maksudnya memiliki dua opsi, yaitu menyelesaikan artikel ilmiah dulu, ya, kalian ketik dulu hasil penelitiannya dalam sebuah draft artikel tanpa mengikuti template apapun, ya, pokoknya tulis aja dulu gitu. Baru nanti browsing penerbit mana, ya, misalnya jurnal itu yang sesuai dengan artikel yang sudah kalian susun, itu memungkinkan. Atau yang kedua adalah mencari dan memilih komite atau penerbit artikel ilmiah yang sesuai bidang ilmu kalian, kemudian mengikuti petunjuk penulisannya, lalu menulis artikel ilmiah sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang ditetapkan komite atau penerbit tersebut, serta mengikuti template. Nah, biasanya nanti penerbit atau komite tersebut di sini akan menyediakan order guidelines dalam bentuk template ini ya, outputnya dari penerbit yang dituju. Nah, di sini atau materi yang akan kita bahas adalah di metode yang kedua ini. Ya, opsi yang kedua ini adalah kita akan mencari penerbit dalam bentuk jurnal yang akan kita tuju untuk publikasi ilmiah karya kita. Oke. Nah, untuk mencarinya di mana? Nah, bisa salah satunya kita cari di Garuda ya. Ini portal keuangan pemerintah. Jadi kita kan nggak tahu jurnal mana nih. Kita bisa mulai dari portalnya dulu. Oke, dari Garuda. Kita searching aja topik, misalnya satu topik tentang transportasi. Nah, nanti di portal Garuda ini dia akan melis jurnal mana yang sesuai dengan topik ini. Nah, ini salah satunya yang sudah saya cari adalah tentang jurnal penataan ruang yang dipublish oleh Institut Teknologi 10 November. Di sini bisa dilihat bahwa artikel per 5 tahunnya seberapa banyak sih jumlahnya. Nah, ini untuk melihat keaktifan jurnal tersebut ya. Jangan sampai kalian mendaftar ke jurnal yang memang sudah tidak aktif. Pastikan bahwa jurnal tersebut
atau penerbit jurnal tersebut masih aktif ya. Oke, lalu kalian bisa langsung melihat website dari penerbit jurnal ini. Nah, ini tampilan dari homepage jurnal penataan ruang ya yang dari ITS ini. Nah, di sini yang perlu dilihat adalah kalian baca lagi, oh ini ada kemungkinan jurnalnya sudah masih aktif ya. Tapi tetap lihat lagi apakah hasil penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan ruang lingkup dan fokus dari jurnal ini. Oleh karena itu, oh ya maaf, ini sini kalian akses di sini ya kalau pengen lihat. Oke. Nah, tadi apakah fokus dan ruang lingkupnya sesuai? Klik dulu nih. Biasanya beberapa jurnal pasti memasukkan fokus dan ruang lingkup mereka itu apa. Nah, di sini sudah saya cari bahwa di sini terkait dengan tema perencanaan wilayah dan kota. Di sini ada beberapa topik yang memungkinkan adalah pemukiman dan perumahan, pengembangan wilayah dan kota, sosiologi perkotaan, ekonomi wilayah dan kota, lalu transportasi, ya, transportasi perkotaan, pemodelan spasial. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa di sini ada topik transportasi sesuai dengan topik perkuliahan kita, oke, untuk sekarang. Nah, setelah itu kita lihat apakah masih aktif jurnal ini. Kita lihat, oh dia masih menerima penerimaan, dia menerima untuk submit jurnal itu untuk yang periode bulan Mei terbitnya ya 30 Mei itu sampai 30 April. Nah, ini ada pilihan, kalian bisa milih yang periode bulan Mei atau untuk yang bulan November ya, penerbitan jurnal bulan 29 November tahun 2020 karena di postnya tahun 2020 ya. Nah, setelah melihat oke, jurnal ini sudah aktif, oke, berarti kita bisa lihat fokus ke bagaimana cara penulisan untuk bisa bergabung di jurnal ini. Maka kita melihat order guidelines-nya ya. Nah, di sini order guidelines adalah panduan bagi penulis. Oke, ini saya zoom-nya di sini. Nah, di sini semua makalah yang diserahkan ke jurnal ini harus ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik ya. Nah, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini ada pedomannya. Di sini kalian daftar secara online. Oke, kalian harus bikin dulu akun di website tersebut. Setelah ini ada tentang perjanjian pengalihan hak cipta. Oke, karena biasanya jurnal kalian akan dipublish juga di website ini. Oke, untuk apakah memungkinkan untuk diunduh masyarakat secara umum bebas atau berbayar misalnya, nanti ada ketentuannya. Lalu yang ketiga adalah ini nih. Yang kedua terkait dengan template ya, nanti kita bahas. Oke, ini adalah template yang sudah diunduh dari website tersebut ya. Di sini bisa kita lihat bahwa gaya selingkung dan template artikel ilmiah jurnal penataan ruang. Di sini tata penulisannya seperti ini. Ya, di sini kalian menulis pertamanya, penulis kedua atau penulis ketiga. Lalu ada afiliasi ini untuk Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini email bisa kalian menggunakan email penulis pertama, penulis kedua dan penulis ketiga dicantumkan di sini. Alangkah lebih baiknya kalau kalian mencantumkan email institusi ya. Oke. Karena akan lebih mencerminkan kredibilitas penulis karena dia berasal dari institusi yang resmi atau legal. Di sini ada aturan bahwa penulisan abstrak ya. Di sini nah, di sini abstrak. Nah, oke, yang dimaksud gaya selingkung in-house style adalah tata tulis yang dibakukan oleh penerbit ya. Dan tentu kita harus mengikuti tuan rumah, dia gayanya seperti apa. Oke, di sini abstrak hanya diperkenankan panjang abstrak adalah 100 hingga 300 kata ya. Oke. Oh iya, saya harap kalian sudah memahami apa itu abstrak ya. Abstrak itu adalah gambaran penelitian yang dilakukan dalam satu paragraf tunggal ya. Di sini abstrak mencakup pendahuluannya, permasalahannya seperti apa, lalu metode yang kalian lakukan seperti apa metodenya, lalu hasil yang dicapai seperti apa. Oke, tanpa perlu ada acuan pada daftar pustaka. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa ada abstrak di sini. Jadi nanti
Yang mau download, kalian cukup melihat abstrak ini untuk melihat keseluruhan hasil penelitian yang kalian lakukan. Ya. Di sini juga kalian tulis kata kunci, maksudnya adalah bagaimana topik yang kalian bahas secara umum, sehingga nanti memudahkan untuk dicari ya. Misalnya topiknya adalah transportasi, terus metodenya apa, permasalahannya apa, ini bisa di sini cari. Di sini ditetapkan bahwa penulisannya maksimal 5 buah kata kunci ya. Nah, yang perlu diketahui adalah ini merupakan panduan penulisan ya, bukan panduan tata cara membuat publikasi ilmiah. Jadi kalian sudah harus tahu dulu bahwa untuk membuat publikasi ilmiah di sini apa saja tata caranya ya. Di sini kan terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa? Lalu bab 2 itu apa? Ya. Di sini kan bab 2. Di sini biasanya penelitian itu atau artikel ilmiah itu terdiri dari 5 bab gitu ya. Nah, ingat di sini bukan berisi pendahuluan itu isinya harus apa aja. Di sini lebih berisi tentang teknisnya, teknis penyusunan artikel ilmiah, aturan-aturannya. Nah, template ini juga sebagai sarana dari penerbit untuk mengutarakan atau menyampaikan aturan-aturan atau gaya main dari penerbitnya ya. Sini. Ukuran gambar, ukuran teksnya harus seperti apa, kalau tabel penulisannya seperti apa, kalau ada rumus nanti seperti apa, singkatan, masuk ke gaya gaya daftar pustaka, citasinya nanti seperti apa, nah kayak gitu ya. Nah, sebagai gambaran bahwa dalam satu artikel ilmiah itu, misalnya di sini ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa sih sebenarnya? Pendahuluan itu biasanya berisi terkait dengan latar belakang ya, permasalahan yang ingin kalian bahas. Intinya adalah membahas urgensi kenapa penelitian yang kalian lakukan itu penting di sini ya. Oke, di pendahuluan. Lalu di bab 2 bisa kalian masukkan atau utarakan juga terkait dengan studi literatur yang kalian lakukan ya, studi pustaka. Nah, di sini tentu isinya apakah sudah ada penelitian yang sejenis ya yang dilakukan oleh orang lain. Oke. Jadi penelitian ini sudah sejauh mana terkait ini, apakah metodenya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, bisa kalian sampaikan di sini. Penelitian sejenis itu sudah sejauh mana penelitian bidang keilmuan ini diteliti, atau juga bisa kalian sampaikan terkait dengan definisi dari metode ya atau tools yang digunakan juga bisa di sini ya, di bagian bab 2 studi pustaka misalnya. Oke, tergantung kalian mau menulisnya di bab 2 itu apa. Lalu juga di bab 3, nah di sini bab 3 biasanya kan desain sistemnya. Oke, desain sistemnya seperti apa, alur sistem yang diusulkan seperti apa. Oke, lalu butuh tools apa aja. Nah, lalu atau parameter pengukurannya seperti apa. Ini terkait dengan skenario pengujian yang akan dilakukan seperti apa. Nah, ini dijelaskan di bab 3 ya, di desain sistem. Nah, lalu pada bab 4 nanti bab 4. Nah, jadi bab 4 isinya adalah pembahasan dari hasil skenario pengujian. Hasilnya seperti apa kalian jabarkan di bab 4 ini. Bab 4 isinya apa, skenario seperti apa, skenario 1, 2, 3, hasilnya yang didapat apa, lalu analisis kenapa hasilnya seperti itu. Ya, tentu kalian bisa merujuk ke beberapa penelitian atau teori dan tentu tetap kaidah citasinya ya diperhatikan. Lalu yang kelima adalah bab 5 bisa berisi dengan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Bisa juga berisi dengan rekomendasi. Ada lampiran, ucapan terima kasih. Nah, daftar pustaka, perhatikan penulisan daftar pustakanya seperti ini ya. Karena ada beberapa mungkin yang berbeda. Nah, ini untuk jurnal ini adalah seperti ini, menggunakan angka ini. Oke ya, ini terkait template. Kita bahas lagi selanjutnya terkait dengan bagaimana mencari sumber literatur ya. Nah, sekarang kalian tentu membutuhkan referensi kan dalam menganalisis misalnya kenapa hasilnya seperti ini, atau kalian butuh
penelitian rujukan misalnya. Nah ini tentu butuh sumber literatur. Nah, gimana kita mencari sumber literaturnya? Oke, sumber literatur di internet ini banyak ya. Oke, terkait dengan kondisi saat ini, kalian belajar dari rumah, berarti salah satu sumber literatur yang sangat diandalkan berasal dari internet ya. Nah di sini bisa dilihat dari personal collection ya. Jadi institusi atau blog seorang peneliti misalnya, itu mungkin dia menampilkan di blognya hasil-hasil penelitian yang dilakukan, atau dari publisher ya, atau dari database, atau dari database literatur, atau dari library perpustakaan ya. Biasanya perpustakaan berlangganan ke jurnal apa, dia rilis password dan username-nya. Oke, sumber pertama adalah nih dari personal ya, blog ya. Misalnya di sini ada satu profesor ya di Universitas Waterloo. Nah, di sini dia mempublish tentang publikasinya ya. Publikasinya kita klik, nah hasilnya di sini. Oh, dia ternyata sudah meneliti apa saja. Mungkin di sini dia buka akses untuk downloadnya gitu. Bisa dari sini. Atau dari publishernya, misalnya publisher di sini Springer. Kalian tinggal cari topiknya apa, nanti muncul di sini hasilnya. Oke. Atau dari IEEE, oke. Topiknya apa, nanti muncul yang terkait dengan hasil pencarian. Di sini bukannya dari IEEE Explorer ya, IEEE.org. Atau dari database literatur. Di sini kalian istilah Scopus ya, mencakup ACM, Elsevier, IEEE, Springer ya. Terus ada Web of Knowledge, Metalib. Oke, contohnya juga bisa yang di Indonesia ini ya, Perpustakaan Nasional. Ini juga mencakup banyak. Oke. Nah, ini akses di sini. e-resource.papurnas.go.id. Atau di search engine ya. Nah, search engine misalnya Google Scholar. Google Scholar, kalian bisa cari topiknya apa, nanti muncul. Itu perlu diperhatikan juga apakah jurnal yang kalian cari itu open access atau tidak. Coba cari yang open access gitu ya. Cari yang gratis untuk, karena beberapa jurnal juga ada yang berbayar ya. Nah di sini search engine-nya Setseer, buka aja di sini ya, Setseer x.dst.edu. Nah lalu pertanyaan selanjutnya muncul, yaitu bagaimana mengelola dokumen hasil survei literatur. Tentu kalian akan semangat ya, misalnya kalian satu mencari topik transportasi, nah tuh kalian kumpulkan gitu banyak dokumen, banyak jurnal penelitian, buku atau white paper misalnya, atau manual misalnya, apapun. Nah itu bagaimana mengelolanya? Kalau sudah semakin banyak tentu akan pusing ya. Cara ini akan pusingnya adalah nanti citasinya seperti apa, terus membuat daftar pustakanya gimana gitu. Nah ini adalah bagaimana membuat secara otomatis, kata kuncinya di sini. Nah ini kalian bisa download dan pelajari. Nah ini yang populer tuh ada Zotero atau Mendeley ya. Di sini banyak banget tutorialnya di YouTube, bisa kalian cari bagaimana penggunaan. Tentu ini adalah aplikasi perangkat lunak yang bisa diinstal ke komputer kalian, nanti akan jadi add-ins di Microsoft Word. Jadi kalian bisa langsung otomatis atau sinkronisasi dari database atau dari hasil pencarian itu dimasukkan ke database kedua aplikasi ini. Yang database itu nanti bisa diakses di Microsoft Word itu pengelolaannya. Oke, tutorialnya udah banyak banget di YouTube. Nah, materi selanjutnya adalah tentang plagiarisme. Khusus untuk plagiarisme ini saya langsung ambil di sini konten ini sudut pandang plagiarisme dari IEEE. IEEE sebagai salah satu database yang sudah banyak menerbitkan jurnal penelitian, tentu mungkin pengalamannya sudah cukup banyak terkait dengan plagiarisme. Nah ini bagaimana untuk pencegahan plagiarisme. Nah, di sini sengaja saya ambil langsung dari slide yang dibuat oleh IEEE. Nah, di sini dibuat oleh IPR Office tentang tutorial plagiarisme ya. Bukan bagaimana melakukan plagiarisme, tapi bagaimana agar kita tidak dicap
melakukan plagiarisme. Oke. Nah, intinya adalah di sini. Oke, IEEE tentu sangat menyadari bahwa pentingnya memberi edukasi pada para penulis, editor, atau pembaca terkait permasalahan plagiarisme ya. Di sini tutorial ini membantu untuk mengklarifikasikan, nah apa itu sih plagiarisme itu, lalu bagaimana agar dalam saat kalian menulis artikel itu tidak mengandung unsur plagiarisme dan selanjutnya ya. Oke, kita awali dari definisi apa itu plagiarisme. Oke, ditinjau dari beberapa definisi ya. Definisi pertama dari Merriam-Webster ini intinya adalah pelaku plagiarisme ini menunjukkan bahwa ide atau gagasannya merupakan karya yang baru, padahal sudah ada sebelumnya. Ya. Lalu dari American Heritage Dictionary di sini intinya adalah bahwa pelaku plagiarisme itu mengklaim bahwa karya ini adalah karya dia, padahal merupakan ide diambil dari ide orang lain. Ya. Lalu dari IEEE PSPB Operation Manual ini intinya adalah penggunaan kembali ide atau proses atau hasil atau kata-kata ya pekerjaan orang lain tanpa menunjukkan penulis aslinya atau sumber didapatnya dari mana. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kenapa plagiarisme ini penting ya? Untuk diketahui, jadi ya pada dasarnya dari kalimat ini bahwa plagiarisme itu adalah sesuatu tindakan yang zalim ya. Oke, kenapa? Karena kalian tidak menunjukkan karya atau gagasan itu asalnya dari mana. Kalaupun merujuk, tidak menunjukkan sumber aslinya dari mana. Intinya plagiarisme itu bisa dilakukan secara sadar atau tidak sadar ya. Makanya perlu diperhatikan kaidah-kaidah yang merujuk ke plagiarisme gitu. Intinya plagiarisme sudah tidak diterima ya. Dan itu jadi concern serius karena menunjukkan bahwa itu ketidakprofesionalan atau melanggar etika akademis kayak gitu ya. Dan itu tentu perbuatan yang melanggar hukum dan ada konsekuensi. Ya. Lalu apa aja yang ruang lingkup atau apa yang mencakup dari plagiarisme itu? Ya, plagiarisme itu mencakup sumber-sumber yang berasal dari buku, majalah, jurnal, conference proceeding, foto, grafik, diagram, tabel, ya atau dari multimedia presentation, media elektronik pun juga tetap harus disadir. Jadi sumber-sumber ini tetap kalau kalian ambil, kalian cuplik, itu tetap harus dilakukan citasi yang benar ya. Kalian harus menyebutkan sumber-sumbernya dari mana ini berasal. Kalau enggak ya masuk ke ranah plagiat atau plagiarisme. Oke. Nah, terus level-level dari plagiarisme itu apa? Di sini IEEE sudah mengidentifikasi 5 level atau derajat tingkat keseriusan plagiarisme ya. Di sini level yang paling rendah adalah level 5. Nah, di sini dilihat bahwa sudah melakukan kredit tapi tidak benar perlakuannya ya, citasinya tidak benar. Lalu ada level 4, di sini dilakukan atau mengambil gagasan dari orang lain tanpa ada kredit ke sumber aslinya. Oke. Kalau di level 3 ini penggunaan dari misalnya paragraf, kalimat atau gambar ya, di sini tanpa menyebutkan sumber aslinya dari mana. Lalu di level 2 ini adalah pengambilan atau pengopian dari karya orang lain, misalnya di sini lebih dari sekitar setengah dari paper itu pelaku plagiarisme itu ambil tanpa menyebutkan sumber aslinya. Jadi hampir setengahnya karya orang lain diambil terus dimasukkan ke karyanya tanpa menyebutkan sumber aslinya. Nah, ini yang level paling berbahaya adalah full paper ya. Jadi lebih dari setengah dikopi, diklaim milik sendiri tanpa menyebutkan
sumber aslinya dari mana. Oke, tentu ini level yang paling parah ya, kayak gitu. Oke. Nah, terus bagaimana respon IEEE di sini sebagai lembaga atau komunitas terkait dengan isu plagiarisme ya. Nah, di sini tentu IEEE mengidentifikasikan dari tingkat level plagiarismenya, oke, dari mulai pemberitahuan bahwa adanya pelanggaran ya di IEEE Explore. IEEE Explore itu yang tadi kita bahas sebelumnya, mencari sumber literatur. Lalu ada juga larangan publikasi di semua sumber publikasi yang memiliki IEEE copyrighted ya, atau juga sampai ke pengiriman surat permintaan maaf kepada penulis aslinya. Oke. Sini level-levelnya dari mulai level 1 yang paling parah. Oke, bisa kalian baca sendiri. Nanti tentunya adalah perlakuan dari IEEE terhadap aspek plagiarisme ini tentu berbeda ya, tergantung dari tingkat keparahan yang dilakukan oleh pelaku plagiarismenya ya. Itu bisa dibaca sendiri aja. Nah, yang penting itu adalah ini sebenarnya, bagaimana kita sebagai penulis, sebagai akademisi ini untuk terhindar dari ranah plagiarisme ya. Mungkin bisa jadi tidak sengaja gitu. Nah, bagaimana ketidaksengajaan ini diminimalisir dengan mengetahui dua faktor penting untuk terkait dengan terhindar dari plagiarisme. Nah, misalkan di sini penulis A ingin menggunakan sumber misalnya teks, cat ya, foto, grafik dan lain-lain dari penulis B ya sebagai pemilik aslinya. Nah, hal yang dilakukan oleh penulis A adalah ini. Yang pertama, penulis A harus secara jelas menunjukkan bahwa terdapat karya penulis B di tulisannya ya, dengan cara memberikan tanda bahwa ini adalah satu kutipan. Misalnya penulis A mau menggunakan atau mengutip foto dari yang diambil dari penulis B gitu. Nah, di sini penulis A harus memberikan tanda bahwa foto ini merupakan hasil kutipan dari karya si B, penulis B gitu. Dan tentu penulis A pun harus menyediakan referensi secara lengkap ya untuk pembacanya, untuk ke sumber aslinya yaitu penulis B, dengan cara menyediakan seperti publication title ya, penulis B-nya disertakan gitu, judul artikelnya seperti apa. Nah, itu agar masyarakat atau pembaca karya penulis A itu bisa tahu, oh ini merupakan karya kutipan dari penulis B gitu. Oh, saat pembacanya ingin merujuk ke sumber aslinya, dan seperti apa sih sumber aslinya, menyatakan dia bisa ada akses untuk ke penulis B-nya yang sebagai sumber aslinya. Dan yang kedua adalah ada izin tertulis dari penerbitnya atau dari penulis aslinya. Itu ya. Jadi ini adalah dua faktor penting agar kita terhindar dari aspek plagiarisme ya. Oke. Nah, sebenarnya materi ini saya ambil langsung secara penuh. Kenapa saya masih menggunakan bahasa Inggris? Agar kalian mendapatkan informasi sesuai dengan pesan aslinya ya, pesan asli sesuai dengan penulisnya. Oke, saya ambil dari sumbernya tadi di awal. Nah, ini mungkin di sini bisa kalian lebih cari tahu lagi tentang plagiarisme, dan beberapa materi ini tidak saya sertakan semua di materi kuliah ini. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa terkait misalnya di sini guideline kalau ada yang komplain terkait dengan plagiarisme, lalu bagaimana mengidentifikasi. Nah, ini cukup penting. Materi ini bisa kalian akses di website yang sudah saya ini ya, atau di sini ya.
Nah, di sini nih. Website ini nih. Kalau kalian pengen lebih tahu belajar tentang trademark, copyright atau paten, nah bisa di sini. Mereka memang sudah concern untuk membahas mengenai permasalahan plagiarisme. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Besar harapan materi ini cukup bisa menjadi panduan untuk penulisan artikel ilmiah yang menjadi output mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.